Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Xiaomi Redmi Note 9 Pro teman-teman. Dengan kondisi di bagian backdoor sudah retak dan terlepas. Oke, namun kerusakannya bukan di bagian backdoor saja teman-teman, yaitu di bagian kaca touchscreen juga ikut pecah atau retak. Tapi untuk LCD-nya masih tampil dengan bagus teman-teman. Jadi beliau kepengen untuk penggantian kaca touchscreen-nya saja tanpa mengganti LCD yang baru. Oke, sebelum kita mengerjakan, kita cek keseluruhan di bagian kondisi LCD-nya. Di bagian kondisi LCD ini sepertinya ada bintik putih atau white spot di tengah layar LCD teman-teman. Dan juga yang terutama itu adalah bagian keretakan pada LCD, yaitu di bagian kaca touchscreen yang retak teman-teman. Jadi bukan anti gores atau bukan tempered glass yang retak, tapi melainkan kaca touchscreen yang retak teman-teman. Kalau kita jarak dekat seperti itu bentuk dari kerusakannya. Oke, setelah kita untuk pengecekan di bagian LCD-nya yang seperti ada white spot atau bintik putih di bagian tengah LCD ini, sempat beliau sudah konsultasi, yaitu dulunya pernah penggantian LCD teman-teman. Jadi LCD-nya ini sudah tidak original lagi. Jadi beliau pengen untuk penggantian kaca touchscreen-nya saja, sekaligus untuk membersihkan flek warna putih di tengah LCD. Oke, setelah kita cek LCD-nya masih bagus dan fungsi dari touchscreen-nya masih bisa berfungsi dengan normal. Sekarang kita tahap lanjut untuk mengerjakannya. Kita bongkar dulu untuk di bagian skrup untuk mengangkat, yaitu penutup mesin. Dan kita angkat juga di bagian bawah itu ada buzzer. Oke, kita lepas semua spare partnya seperti slot SIM card, fleksibel LCD dan juga fleksibel backboard sama soket baterainya. Oke, kita angkat dulu di bagian ini ada papan UI charger beserta mainboardnya, kita lepas, tujuannya untuk mempermudah pengerjaan. Setelah kita lepas semua, tinggal sisa LCD sama frame. Kita lindungi dulu di bagian yang penting seperti kabel antena dan juga fleksibel tombol sama fleksibel fingerprint ya teman-teman. Tujuannya agar tidak putus. Oke, kita lanjut untuk proses pengerjaan dengan cara kita panasi menggunakan alat separator, yaitu untuk mempermudah pembongkaran LCD. Setelah kita panasi LCD-nya menggunakan alat separator atau menggunakan blower, kita gunakan mika tipis yang lentur untuk mencari celah, yaitu membuka LCD dari framenya. Jika sampai ke atas atau sampai di bagian LCD yang retak, itu harus extra hati-hati teman-teman. Tujuannya agar LCD-nya tidak pecah dan bisa diselamatkan tanpa mengganti LCD. Oke, setelah kita selesai untuk pembongkaran LCD dari frame, kita letakkan LCD ke arah separator dan kita setting untuk panasnya. Oke, setelah panas tercukupi, kita gunakan kawat dengan ukuran 0,03 mili. Selanjutnya kita proses untuk memisahkan kaca touchscreen dari LCD-nya. Kita cari celah dulu di antara LCD sama kaca touchscreen. Kita masukkan kawatnya sambil kita tekan ke bawah. Tujuannya agar tidak merusak di bagian lapisan polaris. Dengan hati-hati untuk mengerjakan seperti ini agar LCD-nya bisa diselamatkan tanpa harus kita mengganti LCD yang baru teman-teman. Meskipun bisa dibilang murah untuk pembelian LCD yang baru, namun alangkah baiknya jika kepingin menghemat biaya, kalian bisa proses perbaikan seperti ini, yaitu penggantian kaca touchscreen, tapi juga harus dilakukan dengan hati-hati teman-teman. Oke, setelah kita selesai untuk membongkar atau memisahkan LCD dari kaca touchscreen, untuk serpihan kaca di bagian atas kita bersihkan dulu. Oke,
Masih ada sisa lem di bagian LCD, kita bersihkan dulu untuk sisa-sisa lem OK yang masih lengket atau masih nempel di bagian LCD-nya. Oke, kita bisa menggunakan alat bantu roll dinamo atau secara manual seperti ini menggunakan pinset sambil kita gulung untuk membersihkan sisa lemnya. Setelah selesai hasilnya seperti ini, sudah selesai untuk memisahkan kaca touchscreen dari LCD-nya. Oke, kita lanjut untuk proses perbaikan selanjutnya, yaitu proses membersihkan sisa lemnya. Saya menggunakan tatakan seperti kardus yang kotak agak tebal teman-teman. Dan sedangkan untuk membersihkan sisa lemnya, saya menggunakan tisu kering biasa sambil saya kasih tetesan cairan minyak kayu putih ataupun menggunakan cairan pertamax ataupun cairan sejenisnya seperti alkohol atau thinner teman-teman. Tujuannya untuk mempermudah membersihkan sisa lemnya. Selanjutnya yang terutama itu adalah di bagian lubang kamera depan. Usahakan sebelum kita proses penggantian kaca touchscreen, di bagian lubang kamera depan kita bersihkan hingga sebersih mungkin. Jangan sampai ada sisa debu atau kotoran. Kita lanjut untuk proses berikutnya, yaitu membersihkan sisa-sisa lem yang terdapat di bagian frame. Karena di bagian frame ini banyak sekali sisa kotoran dan juga sisa-sisa lem dari perbaikan yang dulu. Setelah kita bersihkan untuk di bagian framenya, kita perhatikan di bagian bentuk framenya teman-teman. Saya mencurigai di bagian bentuk frame agak sedikit melengkung atau bengkok di bagian tengah teman-teman. Jadi kalau saran saya, jika kalian menemukan frame yang melengkung dan bengkok seperti ini, usahakan diluruskan dulu sebelum proses pemasangan LCD. Tujuannya agar LCD saat kita pasang itu bisa terpasang presisi dan rapi teman-teman. Dan juga kedua, untuk menghindari resiko agar LCD yang kita pasang tidak ikut melengkung atau ikut rusak. Oke, setelah kita selesai untuk meluruskan di bagian frame, kita cek ulang apakah sudah benar-benar presisi atau belum di bagian tulangan LCD atau di bagian frame ini teman-teman. Perhatikan sudah lurus kembali dan sudah presisi, tidak melengkung lagi. Kita lanjut untuk siapkan LCD-nya. Setelah LCD kita bersihkan, kita coba dulu teman-teman, yaitu untuk pengetesan LCD masih bisa nyala atau tidak setelah kita selesai memisahkan kaca touchscreen dan selesai membersihkan LCD. Setelah kita tes LCD masih menyala, kita lanjut untuk siapkan spare part-nya, yaitu penggantian kaca touchscreen atau penggantian gelas ya teman-teman. Ini adalah kaca touchscreen yang sudah termasuk lem OK kering sesuai tipe serinya, yaitu Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Kita lepas dulu untuk di bagian lem OK kering yang di bagian kaca touchscreen. Dengan hati-hati, jangan sampai ada debu atau kotoran yang nempel saat kita melepas plastik lem OK-nya. Kita lanjut, kita presisikan dulu di bagian kaca touchscreen, yang itu di bagian paling bawah. Kita presisikan paling bawah di bagian frame sambil kita tekan halus, dan di bagian sisi tangan kiri tugasnya untuk mencari celah dan kita kasih jarak renggang seperti ini. Ada jarak kerenggangan antara LCD dan juga kaca touchscreen teman-teman. Dan kita tengok di bagian belakang atau kita lihat di bagian belakang antara LCD sama kaca touchscreen itu sudah presisi atau belum teman-teman. Jika sudah presisi, kita tekan halus untuk proses pemasangan manual dengan cara kita pijit atau kita tekan halus menggunakan ujung kuku sambil kita dorong pelan-pelan teman-teman, agar tidak ada sisa gelembung udara yang ketinggalan di tengah LCD. Usahakan jika kalian kepengin hasilnya maksimal dan tidak ada gelembung udara di tengah LCD, usahakan proses pemasangannya pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru, khususnya di bagian posisi tangan kiri untuk mengasih jarak renggang teman-teman. Tujuannya agar tidak menempel secara otomatis.
Jika menempel secara otomatis saat tangan kiri itu terlepas, untuk jarak enggangnya itu sudah tidak ada, dan menempel secara otomatis itu menimbulkan gelembung udara yang besar dan juga menimbulkan gelembung udara di tengah LCD yang sangat banyak sekali. Disitulah banyak keluhan atau banyak kekurangan apabila kita mengerjakan tidak hati-hati, apalagi terlalu buru-buru untuk proses pemasangan. Meskipun kita mempunyai atau bisa menggunakan alat paper remover, jika gelembung udara itu terlalu besar di tengah LCD, itu hasilnya pun tidak bisa maksimal teman-teman. Karena kalau kita paksa untuk tekanan dari udara atau tekanan dari kompresor dalam paper remover terlalu keras, itu juga bisa menimbulkan efek kerusakan pada LCD yang bisa menimbulkan tompel atau flag hitam, ataupun fungsi touchscreen bisa error atau bahkan tidak bisa berfungsi teman-teman. Alangkah baiknya dikerjakan dengan hati-hati dulu, seperti proses secara manual dulu, tujuannya untuk mengurangi gelembung udara di LCD. Jika kalian tahap awal itu sudah ada gelembung udara yang tebal di tengah LCD, itu besar kemungkinan sangat sulit untuk dihilangkan teman-teman. Meskipun kita sudah memakai alat paper remover dan sudah gelembungnya hilang, kadangkala muncul beberapa hari lagi ataupun suatu saat bisa muncul kembali untuk gelembung udaranya. Untuk penyelesaian pengerjaan sudah selesai teman-teman. Sayang sekali saya tidak sempat merekam saat proses pemasangan selesai dan pengetesan. Jadi hanya foto saja seperti ini hasilnya setelah saya konfirmasi sama beliau. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.